Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu sakum dumadi sedulur-sedulurku semua yang berada di bumi Nusantara. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, senantiasa di dalam lindungan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kali ini kami akan menceritakan tentang sang kesatria Piningit di muka bumi ini yang sekian lama diceritakan oleh para leluhur kita terdahulu yang telah membuka jalannya kehidupan sampai hari ini. Saudara-saudaraku, kenapa sang Satria Piningit itu harus mempunyai senjata yang disebut senjata Trisula Weda? Trisula Weda itu senjata yang bermata tiga, yang di tengahnya itu matanya bertegak lurus, yang di sampingnya itu seperti ujungnya lading panurat di kanan kirinya. Kalau menurut dalam versi saya, sang Ksatria Piningit itu manusia yang dipilih oleh Yang Maha Kuasa, yang akan memimpin secara adil, dan yang disebut senjata Trisula Weda itu yang di sampingnya itu bermata dua, itu para pendamping sang Ksatria Piningit yang mempunyai jiwa-jiwa yang berbudi luhur. Maka dari itu sang pendamping sang Ksatria Piningit sendiri itu harus mencari tombak luhur budi yang berada di puncak Gunung Slamet. Dalam bahasa-bahasa tersebut itu orang terdahulu itu tidak boleh ditelan mentah, harus kita kaji yang dalam, kita maknai, karena bahasa-bahasa itu mengandung siloka yang luas untuk dimaknainya. Yang disebut tombak luhur budi itu manusia yang mempunyai hati yang berbudi luhur, memahami dan menghargai kepada sesama, punya tata krama sebagaimana kita itu hidup di tanah Jawa. Dan kenapa dalam cerita leluhur terdahulu itu sang Ksatria Piningit itu dilahirkan seketika kembar tiga, satu laki-laki dua perempuan. Itu yang disebut sang Ksatria Piningit dan Ratu Adil. Itu pun juga harus kita telaah, kita maknai. Itu pun kalau menurut dalam versi saya sendiri itu sebuah bahasa Sanepo yang perlu kita pelajari, karena bahasa-bahasa tersebut orang terdahulu itu yang disebut tulis tanpa papan, membaca tanpa tulisan. Itu perjalanan-perjalanan orang terdahulu itu mengandung makna-makna yang untuk di kemudian hari supaya kita semua ini akan memahami apa makna dari bahasa tersebut. Jadi kalau menurut dalam versi saya, yang disebut Ksatria Piningit itu ya tentunya bisa didapatkan oleh siapapun
manusia yang terpilih yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa, bukan condong kepada satu agama. Tentunya Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri itu akan memberikan suatu wahyu itu kepada siapapun yang Allah itu kehendaki. Jadi kalau dalam cerita tentang Kesatria Piningit, kalau menurut pendapat saya, yang disebut Tombak Luhur Budi berada di puncak Gunung Slamet itu. Jadi arti katanya itu orang yang punya budi luhur itu akan mendapatkan suatu keselamatan dunia dan akhirat. Itu dipastikan. Karena senjata yang paling ampuh untuk kehidupan di atas bumi ini itu adalah senjata kebenaran yang disebut dalam bahasa Sanepo itu Tombak Luhur Budi. Kalau zaman sekarang tentunya sudah zaman modern. Kalau para kesatria itu membawa senjata, tentunya itu ya tidak etis lah kalau kita itu pelajari.